Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbana Allahu thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh dalam keadaan sehat walafiat, serta salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya di sini akan menyampaikan kultum subuh, kuliah subuh 7 menit. Bisa lebih, bisa kurang, tergantung nanti penjelasannya ya. Jamaah salat subuh rahimakumullah, saya di sini akan menjelaskan mengenai amal sedikit walaupun tetap istiqomah. Ayat yang saya bacakan tadi itu menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah kemudian beristiqomah akan mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah bisa diartikan sebagai keteguhan hati dalam beriman dan berislam, serta konsisten dalam perbuatan dalam menjalani perintah dan menjauhi larangannya dalam setiap kondisi apapun. Maka dalam kasus istiqomah ini muncul pertanyaan Bapak Ibu, apakah istiqomah itu dikerjakan dengan perbuatan dan amal yang banyak sehingga harus memaksakan diri untuk melakukan berbagai macam ibadah serta kebaikan sekaligus, ataukah istiqomah itu dilakukan dengan amal-amal kecil saja asalkan dilakukan secara terus-menerus, secara konsisten? Kita jawab bareng-bareng ya Bapak. Hakikat istiqomah itu tidak terletak kepada sedikit atau banyaknya amal ibadah yang kita lakukan, melainkan kepada konsistensi atau amal perbuatan kita sehari-hari, entah itu kecil ataupun besar. Dalam Islam diajarkan bahwa amal yang kecil itu tidak akan membinasakan atau menghinakan seseorang selama ia melaksanakan amal-amal tersebut secara terus-menerus. Sebaliknya Bapak Ibu, amal yang banyak akan kehilangan nilai eksistensinya ketika amal itu membuat seseorang kehilangan keistiqomahan amal yang dikerjakan secara terbebani olehnya. Jadi bisa diartikan bahwa kita melaksanakan amal-amal banyak seperti sholat, setelah zikir, dan melakukan zikir-zikir pagi sampai siang itu kebanyakan menurut saya. Sewajarnya saja. Kalau kebanyakan nanti hal-hal yang dilakukan secara konsisten seperti menyapu dan sebagainya itu tidak diperhatikan. Maka Rasulullah SAW bersabda,
ahabul amali ila Allah Ta'ala adwamuha wa inqol. Ahabul amal utawa demen apa amal ila Allah maring Allah Ta'ala adwamuha dawamake utawa konsisten ing amal wa inqol senajan kuwi sedikit. Imam Jalaluddin Asy'uti menyatakan bahwa karena dengan terus-menerus melakukan amal yang sedikit, ketaatan akan tetap berlangsung melalui zikir. Muraqabah itu artinya rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keikhlasan dan kesungguhannya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang artinya kita melaksanakan zikir setelah sholat sedikit saja itu sudah berarti bagi kita. Muraqabah ketika kita melihat atau orang jalan pakai celana yang itu kita tidak sengaja melihat langsung istighfar, itu kan langsung istighfar, merasa diawasi dan kita secara sadar langsung menyebut istighfar. Berbeda dengan amal yang banyak tapi terasa berat, seperti yang saya jelaskan tadi. Amalan yang sedikit itu akan terus menerus akan bertumbuh hingga berlipat ganda melebihi amalan yang banyak namun terputus. Saya dulu pernah mengamalkan zikir dan dijajarkan sama guru saya. Itu setelah sholat mengamalkan doa-doa tertentu sampai 2-3 jam. Saya lakukan selama 2-3 bulan. Akhirnya saya tumbang. Ternyata kebanyakan melakukan amal atau zikir tersebut itu memberatkan. Berbeda ketika kita melaksanakan zikir-zikir yang ringan tapi konsisten setiap hari, itu meringankan kita dari beban tersebut. Nah, akibatnya seperti apa ketika mengamalkan amalan yang banyak tapi tidak konsisten? Dalam surat Quran An-Anbiya ayat 37, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min ajal. Sauri kuma yahdi fala tastajilun. Yang artinya manusia telah dijadikan bertambah, itu tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepada kalian tanda-tanda dalam kurung azab. Oleh karena itu janganlah kalian minta kepadaku untuk mendatangkannya segera. Jadi dalam konsisten ini, istiqomah dalam menjalankan suatu amalan, kita tidak perlu mengharapkan apapun. Harapan-harapan itu ketika tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan akan kecewa di kemudian hari. Maka kita cukup percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita harapkan dan apa yang kita inginkan akan terwujud, entah itu besok, kelak, atau kapanpun. Itu masih pasti, kita percaya itu. Nah, kemudian masih berlanjut dengan ajalah. Itu dijelaskan al-ajalata minasyaiton. Al-ajalata itu tergesa-gesa itu dari syaiton. Illa fi khamsati, kecuali dalam 5 perkara. Ma'adiyah fa'innaha min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, at'amul doifi idza nazal. Itu bersegeralah memberikan makanan apabila ada sanak atau tamu yang menginap. Nah, tapi ada ketentuannya. Orang menginap itu ada batasannya. Tidak serta-merta saya menginap seminggu. Wah,
kan repotan. Nah di sana dibatasi menginap itu maksimal 3 hari. Kemudian yang kedua, watajihul maiti idza mata, itu bersegeralah merawat orang mati. Itu kan harus cepat-cepat ya. Kalau tidak kan itulah membusuk dan lain sebagainya. Yang ketiga, watajwiju al-binti idza balaghat, dan nikahkanlah putri Anda ketika sudah balik. Yang keempat, maqdhu dari bersegeralah membayar utang. Yang terakhir, idza wajabat taubat minad dunubi idza farata, dan bersegeralah taubat dari dosa apabila sudah terlanjur. Nah, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh rahimahullah yang saya hormati, saya di sini akan memberikan satu amanah. Entah itu cukup 1 bulan sekali itu sudah cukup, karena amalan ini udah membuat malaikat itu susah, capek untuk mencatatnya. Yang pertama, subhanallah mirul mizan wa muntaha'il wa balaghanar ridho wa zinatal arsh. Yang kedua, walhamdulillah mirul mizan wa muntaha'il wa balaghar ridho wa zinatal arsh. Wallahu akbar mirul mizan wa muntaha'il wa balaghar ridho wa zinatal arsh. Nah, ketika kita mengamalkan ini, diulangi ya. Coba dibaca. Ya, kita baca bareng-bareng. Subhanallah mil'ul mizan wa muntaha'il wa balaghar ridho wa zinatal arsh. Walhamdulillah mil'ul mizan wa muntaha'il wa balaghar ridho wa zinatal arsh. Wallahu akbar mil'ul mizan wa muntaha'il wa balaghar ridho wa zinatal arsh. Nanti di-share. Jangan khawatir, nanti di-share. Yang artinya subhanallah, bukan itu juga. Yang artinya ini diartikan dulu. Subhanallah, maha suci Allah. Mirul mizan, abote timbangan, beratnya timbangan. Wa muntaha'il itu artinya sesempurna ilmu. Wa balaghar ridho itu sepenuh keridoan. Wa zinatal arsh seperti timbangan arsh. Ketika kita mendalami ini, malaikat sudah keberatan mencatatnya. Kemudian walhamdulillah, segala puji bagi Allah, mirul mizan, abote timbangan, beratnya timbangan, wa muntaha'il sesempurna ilmu, wa balaghar ridho sepenuh keriduan, wa zinatal arsh seperti timbangan arsh. Wallahu akbar, Allah maha besar.
milul mizan, beratnya timbangan, wa muntahal ilmu, sesempurnanya ilmu, wa balagun ridho, sepenuh keriduan, wa zinatul arsh, seperti timbangannya arsh. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.